Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari dua smartphone Snapdragon 8 Elite terbaru, yaitu OnePlus 13 dan iQOO 13 yang resmi rilis, dan model pembuatan iPhone 16 Pro yang telah diungkap. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari brand Nothing yang merancang smartphone yang bisa menyala dalam gelap, hingga rumor Tesla yang dikabarkan akan membuat ponsel saingan iPhone, dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. OnePlus 13 resmi rilis. Selain andalkan Snapdragon 8 Elite, OnePlus 13 juga pakai baterai 6000 mAh. OnePlus kembali menghadirkan flagship terbarunya mereka, yaitu OnePlus 13 dengan chipset Snapdragon 8 Elite dan layar unggulan BOE X2 OLED. Layar datar berukuran 6,82 inci ini menggunakan panel LTPO OLED 8T beresolusi 1440 pixel dengan refresh rate 1-120 Hz. Tingkat kecerahan maksimumnya mencapai 4500 nits serta dilengkapi dengan pemindai sidik jari ultrasonic di bawah layar. OnePlus 13 hadir dengan baterai 6000 mAh berbasis silikon karbon yang mendukung pengisian cepat 100 watt menggunakan kabel dan 50 watt secara nirkabel. Dilengkapi pula dengan sertifikasi IP69 rating, smartphone ini juga tahan terhadap air bertekanan tinggi. Selain itu terdapat motor getar berkapasitas 602 mm3 yang memberikan haptic feedback sekelas controller gaming. Sedangkan di sisi kamera, OnePlus 13 membawa 3 kamera 50 MP yang disokong oleh Hasselblad. Kamera utamanya menggunakan sensor Sony LYT808 dengan OIS, lalu juga memiliki lensa periskop 3 kali dengan focal length 73 mm dan kamera ultrawide 15 mm dari sensor Samsung S5K JN5 yang juga bisa berfungsi sebagai lensa makro. OnePlus 13 sendiri tersedia dalam warna putih, obsidian, dan biru dengan harga mulai dari 4.499 won atau sekitar 9,2 juta rupiah untuk varian terendah 12/256 GB. Snapdragon 8 Elite paling murah. iQOO 13 resmi debut, andalkan kamera dengan lampu RGB dan juga baterai super. iQOO 13 hadir sebagai smartphone flagship pertama dengan Snapdragon 8 Elite, menawarkan layar unggulan, kamera canggih, dan baterai besar 6150 mAh di harga termurah hingga saat ini. Layar 6,82 inci LTPO 2.0 AMOLED-nya dilengkapi dengan material Q10 untuk kecerahan maksimum 1800 nits dengan resolusi 1440 x 3200 pixel dan refresh rate variabel 1-144 Hz. Selain itu, layarnya juga memiliki sudut melengkung mikro di keempat sisinya. Bagian belakang iQOO 13 menampilkan cincin kamera RGB yang dapat menyala dengan 72 efek cahaya untuk notifikasi, sinkronisasi musik, dan status pengisian daya. Kamera utamanya menggunakan sensor IMX921 50 MP dengan OIS bersamaan dengan lensa telefoto 2 kali beresolusi 50 MP serta lensa ultrawide 50 MP. Smartphone ini juga dilengkapi dengan baterai silikon karbon berkapasitas 6150 mAh dengan kemampuan pengisian cepat 120 Hz dan sertifikasi IP69 untuk ketahanan terhadap debu dan juga air. Tersedia dalam warna Legend White, Track Black, Nardo Grey, dan juga Isle of Man Green, iQOO 13 mulai dijual dengan harga 3.999 won atau sekitar 8,6 juta rupiah untuk varian terendah 12/256 GB di China. Harga ini terbilang yang paling murah jika dibandingkan dengan OnePlus 13 dan juga Xiaomi 15 yang sama-sama mengandalkan chipset Snapdragon 8 Elite. HP layar 185 Hz pertama di dunia, Asus ROG Phone 9 Pro dirumorkan bakal jadi handphone dengan layar paling smooth. Asus diketahui akan meluncurkan seri ROG Phone 9 pada 19 November mendatang, di mana dua perangkat yang akan rilis ini keduanya akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite. Rumor terbaru menyebutkan juga akan dilengkapi dengan teknologi pendingin terbaik saat ini yang bisa menjaga performa tetap stabil selama penggunaan intensif. Sementara untuk ROG Phone 9 Pro akan hadir dengan layar LTPO OLED datar dan diklaim akan memiliki refresh rate mencapai 185 Hz, di mana ini akan jadi yang tertinggi di pasar smartphone global saat ini. Selain itu, ponsel ini juga akan memiliki sertifikasi IP68 untuk ketahanan terhadap debu dan juga air. HP King Kong gokil, RAM-nya 48 GB.
Smartphone keyboard King Kong X Pro terbaru resmi rilis cuma 5 jutaan. Cubot baru saja merilis ponsel tangguh Cubot King Kong X Pro yang akan meluncur secara global pada tanggal 11 November 2024. Menariknya ponsel ini menjadi yang pertama di dunia dengan RAM hingga 48 GB berkat fitur extended RAM yang memungkinkan peluasan RAM fisik 24 GB menjadi total 48 GB. Ponsel ini juga dibekali dengan penyimpanan internal 256 GB yang bisa ditambah hingga 1 TB menggunakan kartu microSD. Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8200 dengan fabrikasi 4 nanometer, King Kong X Pro memiliki layar 6,72 inci Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz. Selain itu, layar sekunder di bagian belakang ponsel berfungsi untuk menampilkan waktu dan juga hasil foto. Cubot King Kong X Pro mengantongi sertifikasi IP68, IP69K, dan MIL STD810H sehingga tahan air, debu, dan juga guncangan. Kameranya mengusung lensa selfie 32 megapiksel dan kamera utama 100 megapiksel. Ditenagai dengan baterai 10.200 mAh dengan fast charging 33 watt, ponsel ini cocok untuk kamu yang membutuhkan daya tahan dan juga performa tinggi. Sementara untuk harganya sendiri, di AliExpress, smartphone ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, di harga $360 atau sekitar 5,7 juta rupiah. Smartphone glow in the dark, Nothing bikin handphone yang bisa menyala dalam kondisi gelap. Nothing telah merilis versi terbaru dari Nothing Phone 2a Plus yang dinamakan Phone 2a Plus Community Edition. Versi ini terbilang unik karena hadir dengan desain glow in the dark hasil kolaborasi bersama komunitas Nothing. Kompetisi 4 tahap ini diselenggarakan untuk melibatkan penggemar dalam pengembangan desain ponsel ini, dengan pemenang pada tiap tahap bekerja langsung dengan tim desain Nothing. Pada tahap pertama, mereka fokus pada desain hardware, yang mana Astrid Van Heijs dan juga Kenta Akasaki terpilih sebagai pemenang. Mereka bersama Direktur Desain Adam Bates dan juga CMF designer Lucky Barley menciptakan desain unik, mempertahankan 3 strip lampu di sekitar kamera belakang, serta menambahkan warna hijau berpendar pada bodi ponsel. Hasilnya, ponsel ini bisa menyala dalam gelap. Nothing Phone 2a Plus Community Edition sendiri dibanderol dengan harga yang sama seperti versi yang reguler, yaitu $399 atau sekitar 6,3 juta rupiah, tetapi diproduksi terbatas hanya 1.000 unit saja. Jadwal iPhone 16 masuk Indonesia. Ini bocoran informasi kapan iPhone 16 bisa masuk resmi ke Indonesia. Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk iPhone 16 sebelum dapat dijual di Indonesia. Saat ini iPhone 16 belum bisa dijual secara resmi karena belum memenuhi syarat TKDN sebesar 40% serta komitmen investasi dari Apple. Dalam konferensi pers di Jakarta, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong Apple untuk memenuhi syarat TKDN agar iPhone 16 bisa masuk pasar Indonesia. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan ini, termasuk penyempurnaan tim yang menangani masalah TKDN. Bila berkaca pada peluncuran iPhone 15 yang lalu, diketahui bahwa iPhone 15 series langsung tersedia hanya 1 bulan setelah peluncuran globalnya. Namun sangat disayangkan, hingga awal November ini penjualan iPhone 16 di Indonesia masih belum jelas. Pemerintah telah berkomitmen memastikan syarat TKDN terpenuhi agar produk tersebut dapat segera dipasarkan di dalam negeri. Tesla bikin handphone saingan iPhone. Elon Musk klarifikasi rumor Tesla yang akan bikin smartphone saingan Apple. Rumor tentang Tesla merilis smartphone sebagai pesaing iPhone semakin ramai sejak Elon Musk menyebutkan kemungkinan bahwa ia akan membuat ponsel alternatif jika aplikasi X diblokir dari App Store atau Google Play Store. Namun, Elon Musk kini menegaskan dalam podcast Joe Rogan Experience bahwa Tesla tidak akan membuat smartphone. Menurutnya, pasar sudah sangat jenuh dengan dominasi Apple dan juga Samsung, sehingga sulit bagi Tesla untuk menawarkan inovasi yang benar-benar beda. Meskipun Tesla dianggap punya keunggulan dalam perangkat lunak, terutama yang sudah terpasang di mobilnya, namun Elon Musk mengatakan pembuatan smartphone bukan prioritas, kecuali ada alasan mendesak seperti monopoli atau penyensoran oleh Apple dan juga Google. Dengan teknologi satelit Starlink, Tesla memang berpotensi menyediakan konektivitas unik, namun tantangan besar tetap ada.
seperti yang dialami Microsoft dengan Windows Phone. Apakah modal iPhone 16 lebih murah? Ini harga komponen iPhone 16 Pro ternyata modalnya hampir setengah harga. Nikkei Asia bekerjasama dengan Volmount Techno Solution diketahui telah membongkar iPhone 16 Pro untuk penelitian biaya komponennya. Hasilnya iPhone 16 Pro ternyata memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan harga jual mulai dari 999 US dollar atau sekitar 15,7 juta rupiah, komponen iPhone 16 Pro ternyata hanya senilai 568 US dollar atau sekitar 8,9 juta rupiah, di mana ini 6% lebih tinggi dari iPhone 15 Pro. Komponen termahal diketahui ada chipset A18 Pro yang dibuat dengan teknologi fabrikasi 3 nanometer oleh TSMC dengan biaya sekitar 135 US dollar atau seperempat dari total biaya komponen. Model yang diuji memiliki kapasitas penyimpanan 128 GB yang menunjukkan bahwa biaya komponen lebih tinggi ini yang menjadi salah satu alasan mengapa harga iPhone terbaru menjadi semakin premium. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung aja nih masuk ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia tekno, bisnis, fintech, hingga IoT Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal bewok taruh nih di kolom description. Apple bikin pabrik di Indonesia. Apple memutuskan bikin pabrik aksesoris di Bandung demi bisa jual iPhone 16. Apple berencana meningkatkan investasi di Indonesia untuk membuka kembali penjualan iPhone 16 series yang saat ini dilarang. Menurut laporan Bloomberg, Apple mengusulkan investasi sekitar 10 juta US dollar atau sekitar 157 miliar untuk memproduksi aksesoris dan komponen di Indonesia. Investasi ini akan ditanamkan pada sebuah pabrik di Bandung, Jawa Barat yang bekerja sama dengan pemasok lokal Apple. Proposal investasi ini telah diajukan ke Kementerian Perindustrian dan masih dalam tahap pertimbangan, yang mana keputusan final akan diambil dalam waktu dekat. Sama seperti kebanyakan perusahaan teknologi global, Apple tidak memiliki pabrik di Indonesia dan memilih bermitra dengan pemasok lokal untuk proses produksinya. Langkah ini diharapkan bisa memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN agar iPhone 16 series bisa dijual kembali di pasar Indonesia.